Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Agustina, Prodi Pendidikan Kimia semester 5 dari Universitas Pendidikan Mandalika Mataram. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai global warming, pemanasan global atau sering kita sebut dengan perubahan iklim. Nah, salah satu penyebab dari pemanasan global ini adalah gas-gas rumah kaca. Nah, sebelum kita masuk ke proses pemanasan global yang disebabkan oleh gas-gas rumah kaca ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa sih itu pemanasan global, kemudian efek rumah kaca itu apa. Nah, pemanasan global adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan di bumi. Nah, proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan di bumi. Suhu rata-rata global pada permukaan bumi telah meningkat 0,74 kurang lebih 0,18 derajat Celcius selama 100 tahun terakhir. Pemanasan global itu mulai meningkat pada pertengahan abad ke-20. Karena meningkatnya produksi gas rumah kaca, pemanasan global ini diawali dengan pancaran atau radiasi matahari. Ada beberapa gas di atmosfer yang bertugas menahan panas tersebut. Pada saat pemanasan global terjadi, hal ini justru kembali ke bumi karena ditahan oleh gas-gas rumah kaca tadi. Nah, efek rumah kaca itu apa? Efek rumah kaca itu merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan bumi itu memiliki efek seperti rumah kaca di atas, di mana panas matahari terperangkat oleh atmosfer di bumi. Kemudian gas-gas rumah kaca itu apa aja? Gas-gas rumah kaca itu ada karbon dioksida, ada metana, ada dinitrogen, oksida, dan lain-lain sebagainya. Kemudian apa yang menyebabkan meningkatnya gas-gas rumah kaca ini? Nah, penyebabnya salah satunya itu adalah pembakaran bahan bakar fosil, seperti bahan bakar minyak, batu bara, dan bahkan bahan bakar organik lainnya. Nah, selanjutnya ini adalah gambaran ya proses dari pemanasan global yang disebabkan oleh gas-gas rumah kaca. Nah, di sini sinar matahari itu masuk ya melalui atmosfer, diserap oleh bumi dan menghangatkan bumi. Nah, sebagian panas dipantulkan oleh bumi itu keluar ke atmosfer. Nah, sebagiannya tertahan di atmosfer ya oleh gas rumah kaca yang tadi karbon dioksida, kemudian metana, dinitrogen oksida, dan lain-lain sebagainya. Nah, panas yang masuk ke bumi itu ya tidak tersaring dengan baik. Kenapa? Karena ozon ya yang berfungsi untuk menyaring sinar matahari ini rusak. Kenapa bisa rusak? Karena gas-gas rumah kaca inilah yang membuat ozon ya, lapisan ozon itu semakin menipis begitu. Nah, kemudian sinar matahari yang langsung masuk ke bumi itu tertahan oleh gas-gas rumah kaca ini di atmosfer. Ditahan oleh gas rumah kaca ini. Kemudian dipantulkan kembali ke bumi. Nah, itulah yang menyebabkan pemanasan global gitu ya, global warming. Nah, kenapa dikatakan efek rumah kaca? Karena ini ya, yang putih ini adalah gas rumah kaca. Ini bentuk-bentuk dari gas rumah kaca. Nah, karena bentuknya seperti kaca, makanya dikatakan efek rumah kaca. Bukan rumah yang banyak kacanya. Nah, itulah sedikit penjelasan mengenai proses pemanasan global yang disebabkan oleh gas-gas rumah kaca. Kemudian, apa sih dampak dari pemanasan global ini? Di sini ada beberapa dampak dari pemanasan global yang dapat kita rasakan tentunya ya. Yang pertama itu adalah pergantian musim yang tidak menentu. Banyak penyakit baru seperti kanker kulit karena kan sinar matahari yang langsung ke bumi itu langsung kena ke kulit kita tanpa saringan lapisan ozon yang tadi. Jadi itu menyebabkan
kanker kulit begitu. Nah, kemudian produksi pertanian menurun karena kekeringan, karena panas yang panjang begitu. Kemudian perubahan pola hidup binatang, banyak tumbuhan mati. Nah, kemudian mencarinya es di kutub, kemudian peningkatan volume air laut, krisis air bersih, kemudian kebakaran hutan, terjadinya wabah penyakit, kemudian rusaknya terumbu karang di laut. Nah, setelah kita mengetahui dampak dari pemanasan global, lalu bagaimana cara kita mengatasi pemanasan global? Nah, caranya itu adalah mengurangi penggunaan energi fosil, pembakaran bahan organik, dan lain sebagainya. Kurangi menggunakan kendaraan yang menyebabkan polusi, entah itu kendaraan roda 2, roda 4, kemudian beralih menggunakan energi ramah lingkungan, mengurangi penebangan pohon, ya. Kemudian berinvestasi dalam produk ramah lingkungan, hemat menggunakan listrik. Nah, ini adalah beberapa cara untuk mengatasi pemanasan global. Ya, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.